Saya rasa wajar ya, tapi hal-hal kecil karena kita misalkan mau buru-buru, saya taruh ngobrol-ngobrol, loh saya tadi mana ya, oh ketinggalan, tapi untuk makanan gitu loh. Nanti saya lihat situasi dan kondisinya, tapi kalau bisa sih pengennya turun ya. Kalau niatan sih pengennya turun, kan karena bersama teman-teman semua kan. Melihat taman yang di Aceh di Sumatera sendiri ada bencana seperti ini di akhir tahun seperti apa sih Pak? Ya tentunya kita memang mungkin semua manusia terutama di Indonesia diingatkan ya untuk selalu paling nggak sadar diri dan juga mungkin kita harus bersinergi juga dengan alam dan semuanya karena biar bagaimana juga itu kan ada akibat-akibat kenapa sampai begini sampai begitu. Pokoknya dari semua pihak mungkin kita harus selalu saling membahu-membahu untuk bagaimana caranya tidak ada terjadi ini itu lagi. Memang sih kalau bencana alam nggak bisa diprediksi ya. Tapi segala sesuatunya kita lebih memperbaiki diri saja. Beda nggak sih Pak akhir tahun kemarin sama akhir tahun ini? Tentunya sangat prihatin, kasihan ya saudara-saudara kita yang terkena musibah. Memang bukan kita semata-mata kita nggak bersedih, nggak pasti sedih. Kalau melihat berita, ya Allah apa yang bisa kita kerjakan? Ya sebisa-bisa kita ya berusaha membantu dengan jalan, dengan lewat tangan siapapun. Paling kan sebentar lagi penghujung tahun, mungkin ada rencana liburan kemana nggak sama cucu-cucu, sama anak-anak sendiri di mana? Belum ada rencana, saya kalau mau liburan apapun saya mengalir aja. Di mana ada kesempatan, kalau saya belum biasanya kalau liburan gini seringnya penuh ya di mana-mana. Biasanya saya sama anak-anak biasa sudah liburan. Tapi memilih ngambil job nggak sih Pak untuk tahun baru sendiri mungkin? Ya kalau memang waktunya itu lagi ada job kenapa enggak gitu. Kan nggak apa-apa. Mungkin lebih fantastis mungkin yang ditawarkan untuk tahun baru sendiri biasanya. Biasanya sih beda ya dengan hari-hari biasa acara kalau tahun baru. Tapi kan kita juga kasihan kondisi saudara-saudara kita sedang terkena musibah sebagian. Jadi ya tentunya kita harus lebih prihatin lah. Walaupun memang kita senang ya, kita harus memikirkan juga saudara-saudara kita yang terkena musibah. Mungkin di Kaliku 2025 itu seperti apa sih yang Mama alami dari mungkin aktivitas Mama seperti apa di 2025 ini? Aktivitas sih memang di 2025 ini lebih banyak aktivitas ya. Tentunya untuk kegiatan saya menyanyi ya banyak off air. Alhamdulillah lain-lainnya kesibukan yang rutinitas aja. Yang jelas kita ini harus lebih baik dan lebih baik. Tidak ada target harus apa, tapi tentunya tujuan utama saya sekarang anak-anak ya, anak cucu lah. Mungkin ada nggak sih target di umur 61 tahun ini kayak gantung mic di umur segini, nggak nyanyi lagi di umur segini? Nggak ada. Buat saya menyanyi itu tidak bisa dilepaskan. Karena dari saya umur 8 tahun saya sudah bernyanyi. Sudah mendarah daging. Seperti apa sih Pak mungkin perjalanan 8 tahun sendiri sampai 60 tahun ini lika-likunya seperti apa untuk membangun karir? Kalau diceritain nggak cukup 3 hari 3 malam. Pokoknya namanya perjuangan hidup segala sesuatunya ada senangnya, ada sedihnya. Tapi kan itu pun ada gelombang kehidupan, kita harus banyak mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Enggak, kayak tadi aja di sela-sela saya jadi panitia karena harus ada meeting, saya bilang sama teman-teman jam sekian sampai jam sekian saya ada urusan dulu ya, keluar dulu gitu. Kan itu sayang juga untuk saya kan.
ada saatnya kita saling mensupport, tapi ada saatnya di sela-sela itu kita punya kesibukan yang memang pekerjaan yang menghasilkan uang, ya kita bisa izin sama teman-teman, toh teman-teman juga ngerti, begitu juga dengan teman-teman yang lain. Mas seperti apa sih kumpul-kumpul ini sebagai pelipur lara mungkin di umuran sekarang gitu, Mas seperti apa sih mungkin? Enggak, karena teman-teman kita ini udah seperti keluarga ya. Di Sahabat Kartini ini ketua umumnya udah seperti adik saya, keluarganya juga semua, dengan Hana, dengan semua yang ada di Sahabat Kartini itu kita udah deket banget, udah seperti saudara lah. Jadi saling mensupport. Sorania dan Yati bisa ngasih diem di rumah tanpa mungkin nggak aktivitas keluar rumah, tanpa harus bekerja segala macam, fokus sama mungkin Kayaknya udah pernah saya alami. seperti apa mungkin nggak betahnya Sorania dan Yati di rumah? Ini perang batin, tak pastinya perang batin. Karena kebiasaan saya dari kecil sampai umur sekian bergaul dengan semua orang, dengan banyak ragam orang-orang. Terus begitu pak di rumah, bukan saya banget gitu ini. Rasanya gimana? Coba sendiri saat apa sih, Mam? Mungkin saat mungkin lagi kalut hati sendiri atau mungkin lagi benar-benar menarik diri dari sosial? Enggak, ya alhamdulillah pengennya sih saya seperti ini aja ya, nggak menarik diri, ya mengalir aja, nggak ada pikiran apa-apa. Di umur saya sekarang ini saya lebih menikmati hidup, mengalir aja, ketemu dengan teman-teman, bisa seru-seruan, bisa ketawa-ketawa, kan itu aja. Yang penting kita sehat dan juga aktivitas kita tidak bikin, karena umur-umur segini kan suka bikin pelupa ya, ini aja pelupa tadi makanan. Makanan tadi dari sini mana ya makanannya, ketinggalan di sini gitu-gitulah. Tapi kalau misalkan bergaul itu kan paling tidak motorik kita itu aktif terus, jalan terus, hafalin lagu, kan motorik kita jalan. Benar-benar udah sampai sempat lupa-lupa ya, Mam, mungkin di umur segini hal-hal kecil gitu? Saya rasa wajar ya, tapi hal-hal kecil karena kita misalkan mau buru-buru, saya taruh ngobrol-ngobrol, loh saya tadi mana ya, ketinggalan, tapi untuk makanan gitu loh, bukan hal yang penting, gitu aja. Tips cantik ala Mama Nia sendiri seperti apa, Mama? Di umur tetap masih awet muda, masih gerak seperti apa, Mama? Alhamdulillah, itu kalau saya menyikapinya itu Allah yang membolak-balikan mata manusia. Kalau saya merasanya, saya pengen bisa cantik, lebih kelihatan muda. Saya pengen mencoba dioperasi, tapi nggak ada keberanian, takut. Jadi ya udahlah begini aja. Kalau konsultasi sih udah sering, tapi belum ada keberanian. Ntar mikir kancing, berani nggak ya, berani gitulah. Yang jelas harus hati pikiran kita, langkah kita seimbang dan positif. Perawatannya apa dari dalam sama dari luar? Apa kayak misalkan dari dalam kayak makan rebus-rebusan? Nggak ada, saya nggak ada pantangan. Saya makannya cuma saya harus ngerem. Oh ini saya makan, ini enggak. Diri sendiri aja. Dimana waktunya kita yang ini jadi makan, yang ini dimakan. Yang kira-kira membuat ini lemak, membuat itu ya kita kurangin. Kalaupun mau sedikit coba. Untuk olahraga sendiri, Mas, di umur 60 tahun? Ya olahraga saya Padel. Itu pun nggak bisa-bisa. Tuh ya, yang jelas seru-seruan aja. Kadang lari barengan teman-teman juga gitu di Senayan. Sekali-kali itu juga. Tidak rutin. Ya itu untuk sekarang ini sangat berpengaruh pastinya. Dari mindset kita, dari apa kita, lingkungan kita, itu sangat berpengaruh. Biar bagaimana kita, kalau kita tidak nyaman, kita buat apa diam di satu titik, itu lebih bagus kita jalan. Dari Sahabat ini sendiri ada target lagi nggak? Apa? Dari Sahabat ini sendiri ada target ke depannya? Nggak ada, kita planning berbuat kebaikan terus aja. Maksudnya terus gitu loh. Ada kegiatan sosial. Mungkin menikmati kesendirian itu seperti apa sih, Mas? Ya seperti begini yang dilihat, begini aja gitu. Rata-rata semua sekeliling saya perempuan semua, teman-teman ibu-ibu semua, jadi seru. Independent woman mungkin mempengaruhi Mama Nia juga, ngasih Mama untuk tidak mencari-cari. Udahlah,
tua, mungkin sama teman-teman, sama anak. Iya, mungkin saya berpikiran begitu. Sekarang ini tidak terlalu memikirkan selain menjalani kehidupan bersama anak cucu, ya udah itu aja. Menjalani pekerjaan dan berbuat kebaikan. Tapi gimana sih Mang melihat antusiasme empati teman-teman juga atas korban banjir ini? Wah, luar biasa. Mereka tuh semangat betul. Salut sama mereka. Mereka juga karena banyak kesibukan mereka menyempatkan. Nah, inilah waktunya kita berkesempatan silaturahmi yang lama gitu nih, satu hari ini kosongin. Biasanya kan mungkin di meeting-meeting sebentar-sebentar. Udah ya? Mama, mungkin di usia saat ini apa sih yang paling dikhawatirin sama Mama sendiri mungkin? Saya alhamdulillah nggak pernah, boleh dibilang sedikit rasa khawatir itu, tapi ya tidak terlalu ini ya. Pasti dalam kehidupan manusia memikirkan, aduh umur saya segini ya, anak saya masih kecil, pasti mikirin anak. Kita nggak tahu hidup ke depan itu ke depan seperti apa, bagaimana, itu pasti ada ya. Tapi itu saya hilangkan, saya keyakinan Allah sudah mengatur semuanya untuk kehidupan kita. Tinggal kita yaitu banyak berdoa. Selain kita juga berjuang untuk kehidupan. Ma, kalau bisa dikasih judul tahun ini Mama mau kasih judul apa untuk Nggak ada judul-judulan, Kacau. nggak ada judul-judulan, udahlah. Yang penting bahagia.